teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya nih? Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai alat-alat yang ada di laboratorium. Praktikum atau pengamatan di laboratorium itu pasti menyenangkan. Tapi, apakah kalian sudah tahu apa saja alat dan fungsi dari alat yang ada di laboratorium? Mari kita belajar sama-sama. Check it out! Alat yang pertama adalah tabung reaksi. Nah, tabung reaksi ini merupakan alat yang digunakan untuk mencampur ataupun memanaskan zat ataupun cairan dalam jumlah yang sedikit. Apabila untuk memanaskan tabung reaksi dipegang menggunakan penjepit dalam keadaan miring ya. Nah, selanjutnya ada rak tabung reaksi untuk meletakkan tabung reaksi. Nah, berikutnya ada glass beaker atau dikenal juga dengan istilah gelas kimia. Nah, glass beaker ini digunakan untuk membuat larutan atau sebagai wadah, bisa juga untuk digunakan sebagai pemanasan. Nah, kemudian ada Erlenmeyer, sebuah wadah bermulut sempit untuk menyimpan suatu larutan. Selanjutnya, kamu di laboratorium juga dapat menemukan labu ukur. Nah, labu ukur ini merupakan sebuah alat yang digunakan untuk menakar larutan dengan volume tertentu. Ada juga pipet tetes. Pipet tetes digunakan untuk mengambil dan juga meneteskan larutan dalam jumlah sedikit. Nah, berikutnya juga ada gelas ukur. Nah, benda ini digunakan untuk mengukur volume suatu larutan. Nah, ada juga satu benda yang sudah tidak asing lagi nih, yaitu corong. Biasanya, corong ini dipasangkan dengan kertas saring yang dilipat di atasnya. Nah, yang selanjutnya ada kawat kasa nih. Nah, kawat kasa ini merupakan pembatas antara api dan juga gelas kimia yang dipanaskan menggunakan pembakar spiritus. Nah, pembakar spiritus ini merupakan alat yang digunakan untuk memanaskan atau membakar suatu zat. Nah, yang perlu kalian ketahui nih sobat, cara memadamkan pembakar spiritus ini tidak boleh ditiup ya, tetapi caranya dengan meletakkan kembali tutup pembakar spiritus itu di atas sumbunya. Selain menggunakan kawat kasa pada proses pembakaran atau pemanasan, menggunakan bunsen dapat juga dibantu dengan kaki 3. Nah, yang berikutnya ada mortar dan alu. Nah, alat ini digunakan untuk menghancurkan sampel seperti daun maupun bahan-bahan lain yang perlu dihaluskan. Nah, selanjutnya ada gelas arloji nih teman-teman. Nah, alat ini digunakan sebagai penutup gelas kimia saat pemanasan. Nah, gelas arloji ini juga bisa digunakan untuk mengeringkan padatan. Kemudian ada juga gelas objek. Nah, gelas objek ini digunakan sebagai tempat objek atau yang akan kita amati di bawah mikroskop. Nah, setelah objek pengamatan diletakkan pada kaca objek, selanjutnya ditutup menggunakan kaca penutup. Nah, alat berikutnya adalah cawan Petri. Cawan Petri ini biasanya digunakan untuk pembiakan mikroorganisme seperti bakteri. Nah, alat terakhir yang kita bahas adalah mikroskop. Alat ini digunakan untuk mengamati objek makhluk hidup yang berukuran sangat kecil atau mikro, yang tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya pembahasan kita mengenai alat-alat yang ada di laboratorium. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian ya. See you in the next video. Bye!